kemudian patungan usaha kita niatkan sebagai kebangkitan Indonesia berjamaah, kebangkitan kemudian umat yang bersatu melawan kapitalis, melawan orang-orang yang kemudian mengambil hak-hak umat, mencoba berdiri bagaimana kemudian semua opportunity bisa diambil, direbut oleh umat. Sebuah kekuatan yang dimana kemudian umat berkumpul, tidak ada satupun kemudian proyek-proyek di dalam negeri, usaha-usaha di dalam negeri, bisnis-bisnis di dalam negeri yang kemudian tidak milik umat, semuanya milik umat. Bismillahirrahmanirrahim nih, Waraweng Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waraweng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan? Seperti itu kan? Ya, memajukan ekonomi keluarga. Setelah dapat uang, memajukan ekonomi keluarga. Justru mana yang dikatrol oleh Yusuf Mansur itu keumatan mana? Kalau itu dikatrol investasi yang mensejahterakan umat, tentu investasi batu bara tidak menjadi seperti ini, Mas. Iya. Jadi nggak jelas sama sekali gitu. Betul. Jadi bahasanya ini bukannya memajukan ekonomi umat, tapi cuma memikirkan memajukan ekonomi warung steaknya sendiri, Pak ya. Mungkin begitu, ya. Karena kan sampai dengan saat ini nggak jelas tuh batu bara yang digalang di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam ini kan nggak jelas. Ya, assalamualaikum, selamat malam Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Sehat Pak Zaini hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas ya. Baik Pak, ini dari menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung di perkara Bu Idis di Rohimah Manisuma dan kawan-kawan Pak di lanjutan di PN Bogor. Tak henti-hentinya kita mengedukasi masyarakat untuk mencegah supaya tidak ada korban-korban bisnis Yusuf Mansur lagi yang dialami seperti Pak Zaini dan teman-teman investor lainnya Pak. Dan tentunya kita harus memahami bagaimana pola-pola Yusuf Mansur, gerak-gerik Yusuf Mansur, dan cara-cara Yusuf Mansur dalam mencari korban-korbannya gitu Pak ya. Kalau menurut saya pribadi yang pertama yang sering digembar-gembar itu adalah narasi Yusuf Mansur mengenai bagaimana memajukan ekonomi umat Islam, kemudian narasi-narasi tinggi yang lainnya, kemudian jangan sampai aset-aset ataupun opportunity, berbagai macam opportunity ini jangan sampai dikuasai orang asing atau kapitalis gitu Pak. Nah, ini tentunya juga sebenarnya hanyalah modus dari Yusuf Mansur gitu Pak ya? Iya, jadi hanya tipu daya saja itu Mas, sebenarnya ingin menguasai uang kita. Betul. Kalau kita lihat dari bisnis-bisnis yang digagas oleh Yusuf Mansur ini kan nggak ada yang kembali uangnya. Yeah. Seperti jamaah Masjid Darussalam misalnya batu bara, ya kalau toh kembali ya hanya sedikit saja, itu hanya sebagai awalnya saja ketika jamaah sudah banyak investasinya lalu ditinggalkan begitu Mas. Betul. Jadi mungkin itu sesuai dengan apa yang dikatakan dia, tunjuk, ambil, pergi gitu Mas. Ya. Jadi nggak usah mengembalikan lagi. Mungkin itu Mas. Iya. Implementasinya itu mungkin Mas gitu. Betul. Jadi kita berharap bahwa ya tidak ada korban-korban berikutnya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bersentuhan dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan lah begitu Mas. Iya. Dan bikin kapok Mas, karena bisnis batu bara ini kan 2009 macet 2010 sampai sekarang 2025
kan 15 tahun nih Mas. Betul. Proses hukum masih berjalan, ada gugatan, ada laporan pidana tapi masih berjalan begitu Mas. Ya, baik. Ini yang Ya batu Mas. saja sampai 50 miliar gitu, belum yang patungan usaha, tabung Ya, tanah, paytren dan lain begitu ya. Dan selain itu, selain menggembar-gemborkan narasi-narasi tinggi, memajukan ekonomi umat, persatuan umat Islam gitu ya. Kemudian ini selain menjanjikan keuntungan yang tinggi begitu Pak ya. Kemudian ini seolah-olah selain berinvestasi, ini juga double gitu, dapat keuntungan ya, juga dapat pahala gitu Pak ya. Misalkan seperti batu bara kan, ya betul. Yang katanya kan dijanjikan seperti itu. ya sebagian keuntungan ini disedekahkan ke daku ya. Kemudian dalam promosi patungan usaha misalnya katanya Hotel City ini digunakan untuk transit jamaah umroh dan haji ya. Jadi jikalau Ya, ada yang minat di situ jamaah juga dapat pahalanya, tapi kenyataannya zonk juga. Sampai 10 tahun tidak ada zong untung. juga Mas. Ya, betul gitu. Iya, zong Mas begitu Mas. Ya, Jadi beberapa orang yang menghadap kepada saya atau ketemu sama saya, terutama misalnya orang yang dulu pernah memang nangis-nangis ya, karena mereka setelah mereka berinvestasi, kemudian nunggu beberapa tahun, kemudian 12 tahun setelah mau diminta uangnya juga harus usaha keras dulu. betul, Jadi betul. usaha keras dalam arti kata menagih, kemudian membuat video dan lain sebagainya baru dikembalikan. Itu pun hanya dikembalikan pokoknya saja, padahal sudah 12 tahun, Mas. Dan Iya, sampai sekarang itu nggak jelas itu gimana keuntungannya dan seterusnya kan nggak jelas betul, itu. betul. Iya, dan saya menjanjikan Dan pahala. ada beberapa orang juga yang sudah memberikan kepada saya berkaitan dengan investasi Ya, patungan Hotel City ini juga kan ada dua orang juga yang sampai dengan saat ini juga tidak dikembalikan, bahkan satu orang itu ya, sudah almarhum, kemudian ya, ahli warisnya menyerahkan urusannya kepada saya. iya, Cuman betul. saya masih menunggu ini ya, menunggu teman yang lain lah begitu. Ya, 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 Pak. Ini menyusul kemarin ada yang dua orang lagi nih Pak di Jawa Timur. Dan selain menjanjikan pahala, kemudian biasanya bisnis-bisnis yang digagas oleh Yusuf Mansur dibungkus secara seolah-olah Islami, seolah-olah syariah, ya. Dan kenyataannya itu melanggar hukum semua gitu, Pak. Dan selanjutnya biasanya ini didesain, dibuat sedemikian rupa, ini supaya berkekuatan hukum lemah gitu, Pak. Ya, misalkan seperti saudara-saudara kita ibu-ibu TKW ini kan ada beberapa yang katanya cuma mendapatkan kwitansi dan itu pun tanpa nama, tanpa tanda tangan gitu ya. Dan kemudian patungan usaha itu pun cuma hanya bahasanya sih saham bahasanya, tapi ketika ini diadukan ke pengadilan juga hasilnya NO juga dan kesulitan untuk menagih hak Ya. Pak Agus Mansur gitu. Kalau di batubara itu seperti apa Pak? Sebenarnya batu bara ini sedikit sebenarnya agak tertib Mas karena kan mempergunakan pihak lain yaitu Ya, BMT Darussalam. Cuman saya tidak tahu BMT Darussalamnya ini begitu ini bermasalah mereka justru menyeberang ke Yusuf Mansur, artinya tidak memihak ya, kepada jamaah yang telah menanamkan modalnya atau investasinya melalui BMT begitu. ya, Saya kurang tahu nih Mas, tapi saya berkeyakinan bahwa motifnya adalah ada motif-motif tertentu lah yang ya, betul. kira-kira Hmm. itu ya urusan mereka itu gitu. Iya, Ah, gitu Mas. ya, Jadi memang sengaja menurut hemat saya ini sudah by design ketika investasi itu tidak dibuat sebagaimana mestinya. ya, Jadi sudah ada dari awal itu sudah ada nih awal kalau ini nanti saya tidak bisa mengembalikan ya, biar nanti tidak bisa dituntut secara hukum begitu. ya, betul, Walaupun satu dua ya masih ada yang menuntut begitu, betul, tapi betul. eh, sudah dibuat sedemikian rupa lah sehingga orang sulit akan menuntut. Contohnya misalnya berkaitan dengan investasi Hotel City, mereka kan hanya dikatakan saja eh, sebagai saham ya atau ucapan terima kasih sehingga ketika nanti mau menuntut itu agak sulit. Sulitnya misalnya perjanjian berkait dengan keuntungannya berapa persen itu kan nggak jelas. Iya, betul. Jadi jatuh-jatuhnya ya nanti jatuhnya adalah keuntungan menurut undang-undang ya Iya, 0,5%. Itu pun dihitung ketika mulai jadi perkara kan.
Iya, iya. Dan biaya mengajukan gugatan kan tidak kecil, Mas, kecuali memang nanti bersama-sama mengajukan gugatan gitu. Iya. Betul, ya. Dan tetapi anehnya Pak, nah ini kan Yusuf sering kira-kiri di TV gitu Pak ya. Sebenarnya kan mudah bagi Yusuf untuk misalkan memperjuangkan bisnis-bisnisnya bersama umat, misalnya seperti peraturan usaha dan lain-lain begitu Pak. Tapi yang terjadi, misalkan di tahun 2020 ini Yusuf Mansur malah seringkali ini pamer bisnisnya sendiri, pamer sahamnya sendiri gitu Pak. Pamer misalkan pajak warung steak, pamer cabang-cabang warung steak, bahkan bisa buka 10 cabang di saat pandemi. Nah, ini malah terkesan seperti Yusuf Mansur narasinya, narasi katanya memajukan ekonomi umat. Nah, ini bohong sebenarnya Pak ya. Sepertinya seperti itu. Ya, memajukan ekonomi keluarga setelah dapat uang, memajukan ekonomi keluarga. Justru Mana yang dikatrol oleh Yusuf Mansur itu keumatan mana? Kalau itu dikatrol investasi yang mensejahterakan umat, tentu investasi batu bara tidak menjadi seperti ini, Mas. Iya, Jadi nggak jelas sama sekali gitu. betul, betul. Jadi bahasanya ini bukannya memajukan ekonomi umat, tapi cuma memikirkan memajukan ekonomi warung steaknya sendiri, gitu, Pak ya. Mungkin begitu, ya. Karena kan sampai dengan saat ini nggak jelas tuh batu bara yang digalang di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam ini kan nggak jelas, Ya, dan mereka cenderung mangkir terus ketika ini diajukan gugatan, walaupun punya Bu Ilis itu sudah kalah 2 kali juga tidak mau bayar kan. ya, Lalu mereka kasasi gitu. ya, betul. Ya kita berjalan aja sebagaimana ini Mas, ngikutin Ya, seolah-olah seperti air mengalir saja, ajukan saja gugatan, ajukan saja nanti upaya hukum dan seterusnya. baik, baik. Jadi biar masyarakat juga nanti tahu kalau kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin begitu. Ya, Sehingga mungkin masyarakat yang mengetahui perihal permasalahan berkaitan dengan bisnis batu bara tidak lagi berhubungan dengan Yusuf Mansur begitu, ya, Mas. baik.